Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi layanan email server pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi email server atau mail server ini merupakan layanan untuk mengirimkan surat secara elektronik ya. Jadi langkah awalnya kita nanti akan mendesain jaringan dengan kasus networknya adalah 192.168.1.0 traffic 24 dengan menggunakan dua buah klien PC. Itu nanti bisa dilakukan pengujian antar klien. Jadi nanti untuk konfigurasinya terlebih dahulu kita harus mengaktifkan layanan DNS (Domain Name System), baru aktivasi dan konfigurasi email servernya, dan yang terakhir baru pengujian atau testing untuk mengirim email antar klien. Baik, kita coba langkah pertama mendesain. Nah, pada desain ini sesuai dengan kasus soalnya, pertama kita siapkan servernya satu, kemudian karena menggunakan dua buah PC atau klien, nah kita memerlukan switch atau hub satu, kemudian kita masukkan isinya dua, lalu kita hubungkan tentunya menggunakan kabel strike ya, bukan ke port switch manapun. Nah, lalu dari switch kita hubungkan kembali ke server. Nah, setelah ini kita beri teks sesuai dengan kasus soalnya di network 192.168.1.0 traffic 24 ya. Ya. Ya, jadi kemudian servernya ini khusus server email ya. Nah, kita konfigurasi mulai dari PC yang pertama. Ini kita berikan IP address-nya di segmen kelas C ya. Jadi dari 1 sampai 254 ya. Saya buat di sini 192.168.1 titik misalnya 10 ya. Nah, kemudian di sini saya berikan juga IP-nya 192.168.1.11, dan untuk di servernya juga diberikan IP ya, itu juga bebas, tapi baiknya IP-nya yang awal ya, 192.168.1.1. Nah, seperti itu. Jadi IP server adalah 192.168.1.1. Nah, ini sudah kita konfigurasi IP address-nya. Jadi ini kita tes ping atau kirim surat antar device. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini sukses ya. Kita coba kirim lagi antar PC, juga sukses. Nah, jadi tinggal kita akan melakukan konfigurasi email server ya. Jadi pada server ini kita close, langsung ke layanan service-nya. Di sini pertama kita aktifasi dulu DNS-nya ya, karena kita memerlukan aktivasi domain untuk mengirimkan surat ya.
karena butuh subdomain juga di sana. Jadi di sini kita aktifasi domainnya, ini juga bebas ya. Sebagai contoh saja, misalnya saya kasih domainnya sun.myid, sun.myid. Nah, ini addressnya adalah IP server 192.168.1.1 ya. Ini saya add. Nah, ini sudah. Kemudian pada service email, nah di sini domainnya tadi ya, domainnya adalah sun.myid. Nah, kemudian user, kita memerlukan user untuk user dari email ya. Ini juga bebas, user dan passwordnya. Misalnya saya kasih usernya sun, passwordnya 123. Saya ini di set, kemudian ini ditambah ya. Kemudian misalnya my ID, passwordnya 123, saya tambah. Jadi dua buah user yang sudah di create dari layanan server. Jadi yang aktif adalah usernya sun dan my ID di domain sun my ID ya. Ini sudah selesai, sudah on servisnya, berarti kita tinggal konfigurasi di klien. Nah, untuk di klien ini di PC pertama ini saya masuk ke desktop. Di sini ada emailnya. Nah, di sini dikonfigurasi dulu untuk usernya di PC yang pertama. Ini namanya, nama user sun tadi yang sudah di create. Kemudian emailnya berarti ini subdomainnya dari nama user ya, sun@sun.myid seperti itu ya. Nah, itulah email addressnya atau subdomain yang langsung di create ya. Dan incoming mail server ini domain servernya, domain dari yang kita buat di server pada DNS maupun pada email server sun.myid. Dan untuk outgoingnya juga sama ya. Dan di sini untuk usernya kita kembali, namanya adalah sun dan passwordnya tadi 123 ya. Nah, ini jangan lupa di save. Dan pada PC kedua juga di sini kita masuk ke layanan email, kita konfigurasi. Di sini namanya yang satunya myid, ininya myid@sun.myid. Nah, di sininya incomingnya sun myid dan usernya ID, passwordnya 123 ya. Nah, ini jangan lupa di save. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa lakukan pengujian ya. Pengujian bagaimana cara mengirimkan email ya melalui layanan mail server di sini. Nah, di sini masih tetap di layanan email. Misalnya dari akunnya myid saya mau kirim ke usernya sun. Di sini langsung kita pilihnya ini compose ya, compose atau mengetik surat di sini. Nah, tujuannya di sini ya, tujuannya di sini myid sun, maksudnya sun ke alamat tujuan ya, sun.myid. Nah, subjeknya apa, kita mau ngirim apa, misalnya saya mau kirim undangan. Nah, isinya di sini misalnya mohon hadir di undangan saya ya, contoh. Nah, ini saya akan kirim ke usernya sun ya, dari saya, dari myid, from myid. Nah,
ya, saya send. Nah, ini sudah kita sending, dan apakah di sini bisa menerima? Kita buka layanannya, dan di sini di receive ya, receive di sini. Nah, ini langsung ada surat masuk di sini ya. Kita buka saja di sini. Nah, di sini kelihatan ya surat masuknya dari alamat myid@sun.myid. Nah, di sini isi suratnya mohon kehadiran. Nah, seperti itu. Dan ini pun bisa di replay ya, di replay langsung, misalnya undangan balasan. Oke, baik, terima kasih, bye, Nah, ini saya kirim kembali ke usernya myid. Dan di sini myid bisa juga membaca balasan. Nah, ini dia balasannya, sudah ternyata ada balasan, dijawabnya adalah oke ya. Baik, ini sudah berhasil untuk pengujian. Jadi semoga bermanfaat tutorial kali ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.